Kita dengarkan amanat dari Bapak Menko Polhukam sekaligus membuka acara secara resmi pembukaan rapat pimpinan nasional Jamiah Litorikoh Muktabarah Indonesia. Kami silakan Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulamanal kiram wa zu'amanal a'za wa habaibanal afadil. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Hari ini kita bertemu dalam forum Rapimnas Japmi, Rapimnas Rapat Pimpinan Nasional. Mudah-mudahan memperkuat posisi Japmi di dalam memperjuangkan ide-ide yang mendasari perjuangannya. Topik dari Rakernas atau Rapimnas ini adalah tadi tertulis di sana, bagaimana peran Japmi di dalam menangkal radikalisme atau membangun, menegakkan, melakukan deradikalisasi dan ekstremisme di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara ini. Maka izinkan saya kira-kira setengah jam paling lama akan bicara tentang itu dari perspektif pemerintah Indonesia. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dulu Allah telah memberi taufik dan hidayah kepada bangsa Indonesia yang mayoritasnya muslim, terutama kepada para ulama yang memimpin umat Islam Indonesia untuk mendirikan negara Republik Indonesia. Sehingga ketika negara ini diperdekakan, yang dinyatakan pada alinea ketiga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu disebutkan atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi ketika menyatakan kemerdekaan itu disadari betul itu atas berkat rahmat Allah, karena umat Islam di bawah pimpinan para ulama berjuang. Saudara tidak bisa bayangkan kalau umat Islam tidak ikut berjuang mendirikan negara, tidak ada negara ini, tidak ada. Kalau umat Islam tidak setuju saja gitu, tidak setuju lah mendirikan negara, untuk apa? Tidak ada negara ini. Justru karena itu para umat Islam, pimpinan umat Islam, para ulama pada waktu itu yang kemudian berjuang mengajak umatnya untuk mendirikan negara merdeka. Untuk apa? Mendirikan negara itu. Jadi begini, kalau saya kembali ke filosofi berdirinya negara itu, kan umat Islam itu diwajibkan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, untuk beribadah itu perlu alat.
namanya negara. Apakah kalau tidak ada negara, tidak punya negara bisa beribadah? Bisa, tetapi tidak lancar. Seperti waktu kita dijajah, tidak punya negara. Mau naik haji sulit, mau sholat masjidnya kumuh, mau bekerja di kantor-kantor pemerintah tidak boleh. Itu sebelum kita punya negara. Maka dipakai dalilnya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban beribadah kalau tidak bisa kamu laksanakan, kalau kamu tidak punya negara, maka punya negara itu wajib hukum. Itu dulu yang dipakai oleh para ulama. Kenapa? Misalnya Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad. Pertama, seruan untuk merdeka. Kemudian sesudah Indonesia merdeka mau diserang lagi, keluarlah fatwa jihad. Karena negara itu alat. Nah, itu salah satu. Nah, saudara sekalian, negara Indonesia ini adalah negara yang sifatnya inklusif. Negara Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara yang Islami. Islami itu kata sifat. Kalau Islam itu kata benda. Oleh sebab itu yang diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia di negara ini adalah sifat-sifat keislaman yang luhur. Ukhuwah bainan nas. Wah ya, kalau ada yang ahli bahasa Arab di sini, sebenarnya penggunaan kata ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini sering salah loh. Dikatakan ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama Islam, bukan. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang mengandung nilai-nilai Islam. Penuh kasih terhadap sesama manusia apapun agamanya. Terhadap anak bangsa yang kemudian disebut ukhuwah wataniyah. Islamiyah, kalau ukhuwah bainal muslimin itu persaudaraan antar orang Islam. Kalau Islamiyah itu kata sifat. Coba tanya yang ahli bahasa Arab di sini. Kadang-kala salah. Wah, ini Pak demi ukhuwah Islamiyah kita sesama Islam, enggak. Ukhuwah Islamiyah itu sifat kemanusiaan yang fitrah, mencintai sesama manusia, menghormati sesama manusia, memelihara kelestarian alam lingkungan hidup, itu Islamiyah, Islami. Oleh sebab itu hasil penelitian 2 sarjana Islam di Amerika itu menyebut negara yang Islami itu mana? Negara yang Islami itu ternyata negara New Zealand. Karena di sana tidak banyak orang beragama Islam tapi Islami, jujur. Kalau ada orang jatuh ditolong, kalau orang dompetnya jatuh diantar kemana ini harus diantar. Nah, kalau di negara-negara Islam kadang-kala sudah bilang Islam tapi juga curang misalnya. Nah, oleh sebab itu mari kita Islam hidupkan cara-cara Islami juga. Itu yang disebut inklusif di dalam perjuangan kita membangun negara Indonesia. Sehingga kalau bicara topiknya tadi deradikalisasi, artinya melakukan penghapusan terhadap sikap-sikap radikal. Apa itu sikap radikal? Sikap radikal itu sikap untuk membongkar sesuatu di luar prosedur. Anda punya ide ingin membangun sesuatu, boleh, tapi ada prosedurnya. Nah, itu yang disebut radikal. Bongkar ini, pokoknya bongkar. Tidak ikut peraturan, tidak ikut konstitusi, tidak ikut kesepakatan, tidak ikut pendapat-pendapat jumhur ulama. Itu radikal. Nah, oleh sebab itu kalau Jatmi ingin melakukan deradikalisasi, apa? Pahami dulu, radikal itu adalah sikap yang ingin membongkar negara kesatuan Republik Indonesia dan ideologinya dengan cara-cara melanggar. Alasannya, wah ini salah, ini ada yang bilang gini, Indonesia ini banyak korupsi. Oleh sebab itu Pancasila harus diganti. Apa begitu? Kalau hanya karena banyak korupsi Pancasila harus diganti, mohon maaf. Di masjid banyak korupsi juga.
Apakah Islam harus diganti? Enggak kan? Guru agama memperkosa santrinya. Apakah Islam harus diganti? Enggak kan? Karena itu ide, tuntunan yang sifatnya ideal. Oleh sebab itu, negara ini sudah kita bangun sebagai negara yang kita sebut mitsaqon ghalidho, janji suci. Kita terikat dalam sebuah perjanjian terhadap semua warga negara Indonesia, apapun sukunya, apakah dia hidup di perkotaan atau di tempat jin buang anak gitu, ya tetap itu saudara kita, karena inklusif, apapun agamanya kita hargai, kita kerjasama. Maka saya katakan, kita itu di Indonesia tidak cukup hanya mengatakan toleransi. Toleransi itu kan hanya membiarkan, ada orang beda ya sudah biarkan, tapi tingkatkan dari itu akseptasi. Akseptasi itu apa? Beda, bersatu kita. Yang urusan sifatnya ubudiyah personal, silakan sendiri-sendiri. Ya. Tapi yang kebersamaan, bersama, itu yang disebut kalimatun sawa. Itu apa? Kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu visi yang sama, yang bisa dipertemukan di kalimatun sawa. Misalnya gini, orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam punya kalimatun sawa bahwa pemimpin itu harus adil, agama aja itu kalimatun sawanya. Pemilu harus jujur, kalimatun sawa. Islam itu tidak Islam sama aja. Tapi kalau saya mau beribadah hari Jumat, sholat Jumat, nah itu bukan kalimatun sawa, itu khusus kaum muslim. Yang mau ke gereja bukan kalimatun sawa, silakan ke gereja. Tapi membangun negeri ini bersama-sama adalah kalimatun sawa. Saudara, kalau menerapkan deradikalisasi, ada 3 tingkatan radikal. Tinggal Jakmeno mau melakukan apa terhadap tingkatan itu. 1, radikal itu 1 takfiri. Takfir itu ya suka mengkafirkan orang. Itu kafir tuh. Kenapa? Beda dengan kita sholatnya, beda dengan kita politiknya itu kafir. Itu beda dengan kita pemahaman keagamannya tuh. Takfir itu suka mengkafirkan orang, artinya dalam bahasa sehari-hari itu intoleran. Tidak toleran terhadap perbedaan. Pokoknya kalau bukan kita lah, sudahlah, tidak usah didekati, tidak bisa bekerja sama. Mau di mana ini? Jakmi. Kalau mau diradikalisasi dan ekstremisme tadi, karena radikalisme ekstremisme itu lahir dari sikap yang berlebihan, memahami dan ingin melaksanakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Itu ya takfiri 1. Yang kedua, ideologis. Ya, dia berusaha membawa pikiran-pikiran yang tidak toleran itu ke dalam lembaga-lembaga pendidikan, masuk dalam ceramah, membentuk organisasi, memprovokasi. Negara ini harus kita lawan, hukum ini hukumnya tauhid. Itu ideologi. Lalu masuk tuh ke sekolah-sekolah. Ada foto, wah ada foto gitu, ada hadis Nabi. Barang siapa yang di tempatnya ada gambar bernyawa, makhluk bernyawa, maka malaikat rahmat tidak akan masuk. Lalu foto-foto diturunkan semua. Ada patung Garuda Pancasila, hancurkan, karena dulu Nabi juga diutus untuk menghancurkan penyembah berhala. Padahal itu beda. Itu ideologi, dan masuknya ideologi itu merebut masjid. Pelan-pelan, bapak-bapak punya masjid tiba-tiba diambil gitu. Pelan-pelan masuk, lalu dikuasai, diubah orientasi masjidnya itu. Dari sikap toleran menjadi intoleran. Masuk ke sekolah, ke kampus, mempengaruhi kurikulum, berubah, ini.
Apakah itu boleh? Boleh, tetapi harus diimbangi oleh pikiran-pikiran yang rasional. Nah, yang tidak boleh itu kalau sesudah intoleran, ideologis lalu jihadis, membunuh, ngebom. Kalau beda, bunuh aja. Sekarang Afghanistan itu belum ada pengakuan loh dari negara lain. Taliban yang sekarang belum. Kenapa? Ya orang masih takut, perempuan-perempuan diusir, perempuan tidak boleh keluar, perempuan tidak boleh jadi guru. Sekarang Indonesia juga belum mengakui. Tapi Indonesia mengakui Palestina. Tapi Afghanistan belum ada yang mengakui. Oleh sebab itu kita tidak tahu siapa sih presiden Afghanistan sekarang, ketua parlemennya siapa. Itu sudah beberapa bulan tidak jalan. Karena mereka ini sudah masuk ke jihadis. Bukan hanya takfiri dan ideologis, tapi sudah ke jihadis. Orang pada takut. Nah saudara, oleh sebab itu kalau Jatmi ini ingin mengambil peran, ya, kalau ingin mengambil peran dari ini, maka menurut saya Jatmi itu tadi, satu, mulai dari dunia pendidikan. Itu sekolah-sekolah sekarang anak-anak sudah sering diracuni. Ada anak kecil SD, perempuan nih masih SD, ada tamu temannya laki-laki SD, nggak mau terima, bukan muhrim. Dibuat ekstrim begitu, nggak boleh ketemu dengan orang lain. Islam itu begini-begini, iya bagus diajarkan. Itu sebagai akidah kita. Tapi juga akidah Islam itu di dalam terjemahannya itu kan lebih banyak menekankan pada kemanusiaan, fitrah kemanusiaan, kesantunan, kehidupan beragama. Jangan berpikir, oh kita mayoritas harus menjadi negara Islam. Bung, di Indonesia itu Islam memang mayoritas. Tapi di negara lain yang tidak mayoritas gimana? Kalau kita di sini karena mayoritas lalu menang kepada yang kecil, bagaimana saudara kita di Perancis, di Amerika, di Inggris, di Jerman, di mana? Kan kita marah kalau kita minoritas di Jerman lalu diperlakukan sewenang-wenang. Kalau perlu kita akan berjihad ke sana. Nah, begitu juga di sini. Oleh sebab itu jalan yang terbaik itu memang adalah akseptasi. Toleransilah sekurang-kurangnya kalau tidak bisa akseptasi. Nah, saudara sekalian, dengan Islam yang seperti sekarang ini di Indonesia, ya, maka tadi saya katakan satu masuk ke lembaga pendidikan, tolong itu lembaga pendidikan masjid. Kemudian itu biasanya dalam rangka deradikalisasi untuk tindakan-tindakan preemptif dan preventif. Lalu kalau yang sudah tercemar, terpapar namanya, itu diapakan? Diadakan program deradikalisasi. Diberi lagi pengertian. Nah, di sini juga Jatmi bisa ambil bagian. Ayo kembali inilah Islam rahmatan lil alamin itu ini hidup bersama dengan akseptatif terhadap perbedaan itu. Itu bagi yang sudah orang terpapar. Jadi preemptif, preventif, yang terpapar tuh dibersihkan dulu, dibersihkan. Banyak tuh yang dulu agak terpapar gitu. Caranya salah satunya bentuk partai politik lah, bentuk partai politik. Dulu kan ada partai yang wah sekali pokoknya begitu masuk partai politik tahu bahwa ada perbedaan, ada orang lain, lalu di situ oh iya harus begini caranya. Oleh sebab itu semua partai politik yang ikut pemilu itu pada akhirnya meskipun sebelumnya teriak-teriak harus Islam, pokoknya kalau saya masuk politik harus, sudah masuk tidak bisa, kalah dengan yang lain yang juga sama-sama Islam. Akhirnya apa? Disitulah akseptasi terjadi. Sehingga pemerintah kita sekarang kebijakan, silakan dirikan partai politik, jangan pakai kekerasan, jangan pakai kekerasan.
Memang negara ini demokratis. Kalau ingin mengubah, ada partai politik ikut. Gitu. Pak, enggak punya uang untuk ikut parpol. Nah, berarti tidak mampu menyadarkan rakyatnya. Kalau tidak mampu menyadarkan rakyatnya, berarti ya enggak bisa juga mewakili rakyat. Parpol itu bayar tuh kalau pemilihan, iya. Gitu. Tetapi mereka orang Islam juga loh yang bayar-bayar begitu. Malah haji juga. Dan macam-macam lah gitu. Nah, itu bagian dari pendidikan politik, membangun demokrasi, membangun kesadaran rakyat bahwa Anda akan memilih wakil yang akan memperjuangkan keyakinan Anda. Belum lagi penerapannya tadi yang harus akseptatif terhadap perbedaan. Nah, jadi ada terhadap yang takfiri, ya, ada preventif, preemptif, kemudian kepada yang ideologis kita adu. Kalau sekolah-sekolah direbut, kita dirikan sekolah juga, kita adu, ya. Kita perjuangkan ini yang cocok nih, yang Islami ini. Lalu yang jihadis itu tidak ada jalan lain. Jihadis itu kan ngebom dan sebagainya, tidak ada jalan lain. Negara harus turun tangan untuk menangkap, diadili, dibuktikan di pengadilan. Anda radikal dengan cara keras, mau mengganti ideologi konstitusi di luar aturan-aturan hukum yang tersedia. Nah, saudara sekalian, saya ingin sampaikan pada akhirnya, dengan negara Indonesia yang inklusif seperti itu, maka kaum muslimin di Indonesia ini, ya, kaum muslimin di Indonesia ini, saudara, sudah mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Ini dulu kaum muslimin itu zaman Belanda kan tidak ada yang jadi pejabat kecuali pejabat agama. Siapa itu? Senasari menjadi ketua kantor urusan agama negara jajahan Jepang. Menteri Agama lah pada saat itu, Hasyim Asy'ari. Lalu menjadi ketua Majelis Islam A'la Indonesia. Untuk jabatan-jabatan umum orang Islam itu dulu tidak dipercaya. Begitu Indonesia merdeka juga belum dipercaya. Sehingga perjuangkan kemerdekaan itu karena hanya lulusan pesantren dianggap tidak bodoh, kembali ke pesantren. Mau jadi tentara tidak boleh. Yang diangkat jadi tentara yang orang dulu tidak berjuang. Yang sekolah Belanda, kamu jadi kopral, kamu sersan. Ada juga yang sekolah-sekolah sampai ke jenderal. Yang pesantren tidak dapat. Maka orang pesantren banyak yang kecewa. Lalu muncul dua gerakan. Satu gerakan yang menimbulkan negara Islam, NII, itu karena kecewa. Orang lain yang dapat, kami umat Islam. Tapi ada yang juga berjuang, kita harus menyiapkan kader bangsa, mendidik. Maka Kiai Wahid Hasyim kemudian mendirikan sekolah-sekolah agama, itu harus dihargai seperti sekolah umum. Itu Kiai Wahid Hasyim pada tahun 52. Tahun 60, wah udah banyak nih lulusan aliyah, lulusan pesantren, ijazahnya dianggap SMA, kerja di kantor-kantor pemerintah. Udah jadi. Tahun 70 banyak sarjana, udah dokter, sarjana hukum, insinyur, banyak sekali dari pesantren, banyak. Sampai akhirnya tahun 80-an dokter, sesudah itu lahir profesor. Nah sekarang ini udah ada di etalase. Jangan katakan, wah sekarang yang memimpin bukan orang Islam. Islam siapa coba Anda? Kalau mau diadu jumlahnya. Sehingga saya katakan, lah ini tangan yang sudah lama. Bapak Ibu sekalian, silakan perjuangkan isi itu negara ini. Etalase ini diisi dengan sebaik-baiknya. Etalase kepemimpinan nasional ini. Nah, itu satu. Sehingga banyak kaum muslimin sekarang udah ada di mana-mana, jadi ketua DPR, jadi wakil DPR, jadi menteri. Menterinya bukan hanya menteri agama, tapi bisa menteri luar negeri, menteri pendidikan, semua. Menteri perekonomian.
Banyak sudah ahlinya. Bahkan itu yang ahli teknologi masih muda itu siapa? Ainun Najib yang di Singapura itu kan anak pesantren. Yang sekarang oleh Pak Jokowi. Saya tadi malam hitung gajinya berapa sih? Si Ainun Naim kalau di Singapura itu dia gajinya kalau dari satu perusahaan aja 93 juta. Dari yang satunya lagi 70 juta minimal. Belum lagi hariannya. Itu dari pesantren. Itu karena disuruh sekolah. Sehingga sekarang kita kurang ini tindak kekerasan yang NII masuk melalui pendidikan yang Islami tadi. Jadi ukhuwah Islamiyahnya itu di situ, bukan ukhuwah bainal muslimin. Nah, kalau bainal muslimin itu coba berbuat adil itu pada siapa? Wa idza hakamtum antakumu bil adl. Kamu atau menegakkan hukum atau berhukum di antara manusia. Berhukumlah dengan adil. Bukan wa idza hakamtum bainal muslimin, tidak ada. Bainal Indonesiin tidak ada. Bainal Arabiyin tidak ada. Tapi bainal muslimin. Karena manusia itu mempunyai hak fitrahnya masing-masing untuk memilih jalan hidupnya. Allah memberi petunjuk, pilihlah kamu. Mau apa? Nah, saudara, itu tentang jabatan. Sekarang institusi-institusi keislaman. Pesantren. Kalau dulu saya masih kecil hidup di pesantren tahun 68, 67, 68, 69 saya hidup di pesantren, kumuh. Satu kamar kecil kotor, tidak bersih, tidak ada yang bersihkan, isinya bisa 20 orang. Nanti tidurnya di emper masjid, nggak jelas tidur di mana. Kumuh coba, listrik nggak ada, masak sendiri. Nah sekarang pesantren itu kamarnya udah bagus-bagus, bersih, ada listriknya, sudah ada komputernya, sudah ada cateringnya, kafetarianya. Kemajuan, saudara, kemajuan. Ini yang harus dikembangkan. Jangan kita bertengkar sendiri sesama Islam, lalu ini semua yang sudah dicapai ini hilang karena kita tidak rela kalau saudaranya yang satu dapat, saya tidak dapat. Padahal sama-sama Islam. Kok dapat juga kalau saudara dapat, saudara ingin dapat, berjuang melalui pendidikan, ikut demokrasi, bangun kualitas diri, dapat sendiri kok. Ya buktinya sih yang saya katakan tadi yang disebut oleh Pak Presiden Jokowi itu, ya Ainun Najib itu masih muda sekali, lulusan pesantren, lulusan madrasah, terus ke Singapura belajar teknologi, menguasai komputer dia, itu bisa, itu orang Islam. Kampus-kampus tadi pesantren, kampus-kampus UIN sekarang, wah hebat-hebat, nggak kalah dari kampus UGM, kampus UI, ITB. Dulu kalau disebut IAIN itu kumuh juga. Sekarang ini profesornya ada di situ, bahkan ahli ilmu sosial yang banyak menonjol itu kan yang menjadi pengamat politik, surveyor dan sebagainya. Itu dari UIN, dari IAIN, dari pesantren. Siapa itu? Saiful Mujani. Itu dari pesantren, dari madrasah kampung, Burhan Muhtadi, Komarudin Hidayat, Azumardiasa, itu semua kan dari pesantren. Karena politik tadi, kalau kita gagal di bidang militeran, yuk kita bikin pendidikan, kata Kiai Wahid Hasyim. Jadi, mari kita bangun Indonesia sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh umat manusia. Nah, budaya juga kan begitu, coba. Dulu tahun 70-an lah Pak Kiai yang sepuh-sepuh ini. Dulu saudara, kalau ada sholawatan gitu hanya ada di pesantren dan di kampung. Nggak ada di gedung-gedung kayak gini kok ada sholawatan kayak tadi itu. Mau rapat aja kalau bilang assalamualaikum, pada waktu itu dibilang kampungan, apa kamu kok assalamualaikum di sini? Itu di sidang kabinet tahun 78 dulu masih ada yang begitu. Menteri Agama datang, assalamualaikum. Lalu ada menteri, wah kamu sudah telat masih bilang assalamualaikum lagi, kampungan kamu katanya. Berkelahi. Nah sekarang kan enggak. Sidang kabinet, presiden mulai dengan bismillah, waktunya sholat berhenti sholat. Itu budayanya sudah hidup. Jangan dirusak yang kayak gitu. Tinggal saudara mau dapat ambil aja itu.
Ada proses untuk ngambil itu. Belajar dengan baik, Anda berkualitas, pasti masuk ke sana. Ikut demokrasi, kontestasi secara sehat, yang bagus pasti masuk ke sana. Jangan ini yang tidak dapat lalu ngamuk dibilang wah ini anti Islam, padahal ini Islam juga nih yang bangun semuanya ini. Kita semua. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu mari kita perkuat ini. Kita sudah punya undang-undang pesantren, punya peraturan pemerintah tentang dana abadi pesantren. Kemarin juga Presiden sudah mengumumkan NU kalau perlu tanah berapa ribu hektar gitu saya kasih, asal proposal, jangan masuk ke pribadi-pribadi. Proposalnya jelas, dikelola bagaimana. Itu Presiden. Jangan minta lalu organisasinya enggak jelas kemana, jangan kalau gitu. Tapi jelas, ayo NU mau berapa ribu hektar, saya kasih. Dikelolanya bagaimana, yang ngelola siapa, targetnya apa, kasih. Saudara, ini perkembangan umat kita sekarang ini. Oleh sebab itu mari kita menjadi umat apa namanya, yang terakhir sering dipakai oleh apa namanya NU, Majelis Ulama, pemerintah itu, Muhammadiyah apa? Islam wasatiyah. Islam moderat. Kaum muslimin yang adil, jernih, toleran, itulah wasatiyah. Tidak merasa saya paling benar, saya harus dapat paling banyak, kamu bodoh, tapi wasatiyah menerima. Oh, saya mengerti ini, kamu ngerti itu, gabungkan pengertian ini. Saya mengerti ilmu hukum, kamu kan mengerti urusan teknologi, mari gabungkan hukum teknologi. Jangan merasa saya sendiri, saya ahli Islam sendiri, sana sendiri, karena tidak Islam atau Islamnya beda. Jangan. Kita sebagai umat oleh Allah disebutkan menjadi apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Saya telah menciptakan, demikianlah saya menciptakan kamu semua kaum muslim sebagai umat tengah, wasatiyah, adil berimbang, menerima perbedaan, itulah wasatiyah. Inilah yang dikembangkan oleh cara kita berislam sekarang ini. Islam yang menyenangkan bagi semua orang, bekerja sama lalu dapat bersama, sehingga punya arti bagi kemanusiaan. Saudara sekalian, karena waktu ini akan berakhir jam 11.30 dan sekarang sudah jam 11.25 menurut jam saya, maka saya mengakhiri sambutannya dengan ucapan selamat Rapimnas. Saya buka Rapimnas ini dengan bersama-sama, mari membaca Fatihah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dengan demikian Rapimnas dibuka dengan resmi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ikuti bersama tadi amanat dari Bapak Menko Polhukam sekaligus membuka acara resmi pembukaan rapat pimpinan nasional JATMI oleh Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Kiai Haji Mahfud MD yang telah secara resmi membuka Rapimnas JATMI.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pembacaan doa ini ada dari DPW Jatmi Jawa Timur yang telah merintis atau menjalankan usaha produk kopi, ingin menyerahkan secara simbolis untuk Pak Menko. Jadi kepada yang punya produk silahkan naik ke depan. Secara simbolis. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengakhiri acara kita, alangkah sempurnanya kalau diakhiri dengan pembacaan doa yang kami mohonkan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Abdullah LC. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Para hadirin Jamiah Tarekah Mu'tabarah Indonesia yang mudah-mudahan di siang hari ini kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya berdoa, maka tadi saya mengingatkan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Muhammad, apabila ada yang bertanya tentang aku, katakan bahwasanya aku ini dekat dan aku akan memenuhi permohonan hamba. Mudah-mudahan di pagi hari ini, di siang hari ini kita diijabah apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah lewat baginda Rasul, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Manakala Allah berkehendak kepada hambanya akan kebaikan, maka hamba itu akan dikasih kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya ini memang jargonnya daripada Jatmi atau Jamiah Tarekah Mu'tabarah. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya manakala hambanya menolong sesama saudaranya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini
mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita maksud dan kita minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya, dan juga kita sebelum berdoa kita bacakan Fatihah khususnya kepada muassis daripada Jamiah Thariqah Mu'tabarah Indonesia yang telah mendahului kita. Semoga mereka adalah ditempatkan di sisi Allah dalam ridhonya, di naungan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Balakal ya Allah ya maulana ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Radiyallahu tabaraka an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa li azimi sultani. Allahumma la nusi sana'an alika kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tardo, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tabtahu lana biha babar ridho wat taisir, wa tughlabu anna biha babas syarri wat ta'sir, wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Ya ni'ma maula wa ya ni'man nasir. Allahumma ij'alna ya maulana li alaika zakirin wa li na'maika syakirin wa ala qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin wa minal halali marzukin wa anil harami ma'sumin wa fil jinani muna'amin wa anil nirani muba'adin wa ila wajhika wajhi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi nazirin mutamatti'in rudan Allahumma ilaika maradan jamila wa la taj'alillahumma lisyaitani alaina bisairil halat wala indal mamat wala qablahu wala ba'dahu kaidahu wala sabila wa asibna Allahumma ala qira'atina hadhihi wa ghairiha sawaban jazila wa ajra minka ajima. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afhim wa'fuanhum. Allahumma wasi' kuburahum radatun min riyadil jannah. Allahumma atikhum minan nar wa sitra lahum minan nar wa bida'an lahum minan nar wa bara'atan lahum minan nar. Allahumma anzil fi qabrihim nur wa diya war raihan wal bahjata was surur mi yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nusur. Allahumma innahum nazalu bika wa anta khairum man tulim bi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabihim wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a alahum. Allahumma in kanu muhsinin fajib ihsanihim wa in kanu musiin fatajawaz an sayyi'atihim wa laqihim bi rahmatikal amna min azabik hatta tab'asahum aminina ila jannatika ya arhamar rahimin. Ya Karim, innaka ta'lamu sirrana wa ala niyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatana fa'tina ya Allah su'alana fa'tina ya Allah su'alana hasil maqasidana wa maqasida hajata Thariqah Mu'tabarah Indonesia. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terima dan kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara selesai kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Mahfud untuk berfoto hanya khusus yang ada di depan, ya, berhubung masih kondisi yang lain nanti panitia nanti, ya, jadi hanya yang di depan. Silakan sebagai perwakilan satu atau dua orang boleh. Sudah, cukup.
Sudah cukup jangan semuanya. Terus satu lagi. Satu lagi. Oke. Cukup. Cukup, silakan kameramen. Oke, izin di atas, hitung. 1, 2, 3. Izin kamera ini, izin 1, 2, 3. Kami sampaikan selamat jalan kepada Bapak Ketua Jadi Maskernya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Itu ada bantu, ada foto Pak Irfan. Sudah. Jangan, udah itu gantian yang ini dulu. Ini Pak, ya Pak Irfan. Selesai dulu ya.